Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pembahasan soal tentang KSM IPA ya, tingkat provinsi MTS 2019. Oke, kita langsung lihat soal yang pertama ya. Ibadahlah dengan seksama ayat dari Quran surat Yasin berikut ini. Itu di sini ada ayatnya ya, wal qamaru qadarnahu manazila hatta dakal urjunil qadim. Fenomena alam yang tidak sesuai dengan penjelasan ayat Al-Quran di atas adalah titik. Nah, ini kita lihat dulu ya arti terjemahannya. Ini terjemahannya yaitu, dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua ya. Jadi di sini kata kuncinya komar ya. Komar ini adalah bulan ya. Jadi di sini yang berkaitan dengan bulan, fenomena alam yang berkaitan dengan bulan. Kita lihat ya, yang pertama, terjadinya pasang dan naik air laut. Nah, ini benar ya, jadi yang A ini merupakan fenomena yang terjadi karena bulan. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi ini ada matahari, bulan, bumi. Nah, ini ada dua kondisi bulan. Ini kondisi bulan baru, yang ini kondisi bulan purnama ya. Jadi keduanya ini yang menyebabkan terjadinya air pasang ya, pasang air laut itu karena adanya bulan, fase bulan baru dan bulan purnama. Jadi ketika yang bagian sini atau yang bagian sini nanti itu akan mengalami pasang air laut, sedangkan yang bagian atas atau bawah sini akan mengalami surut ya. Nah, ini terjadi karena adanya gaya tarik gravitasi dari bulan. Oke, nomor A berarti benar ya. Terus yang B, perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah. Oke, benar ini ya, karena kalender Hijriah itu berdasarkan peredaran bulan ya, yang mengelilingi bumi, itu kalender Hijriah. Yang C, terjadinya macam-macam fase bulan dan pergerakannya. Jadi nanti ada bulan sabit ya, bulan purnama, bulan baru, itu merupakan fase bulan. Nah, itu jelas berkaitan dengan bulan. Yang D itu gerak semu harian matahari. Nah, di sini bukan merupakan fenomena dari bulan, karena di sini adalah apa ini? Ini merupakan fenomena dari akibat rotasi bumi ya. Jadi yang D itu akibat rotasi bumi sehingga terjadi gerak semu harian matahari. Jadi sesuai dengan soalnya, berarti yang tidak sesuai ya. Berarti yang tidak sesuai adalah yang dia gerak semu harian matahari. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Ini ada ceritanya ya. Angin merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Sepantasnya seorang mukmin mengambil pelajaran dengan keberadaan angin. Dengan angin, seorang hamba mengetahui betapa sesungguhnya Allah zat yang mengatur angin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah. Ini ya, bacanya panjang. Oke, langsung. Angin juga bisa membawa bencana dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada gambar atap rumah saat akan terlepas ketika angin puting beliung melanda rumah tersebut. Ya, ini ada gambarnya ya. Di sini ada angin. Nah, ini yang gambar kedua, atap rumahnya sudah ada yang lepas ya. Kondisi berikut yang tepat sehingga menyebabkan atap rumah tersebut terangkat ketika puting beliung melanda adalah titik. Oke, ini di next ya, karena terlalu banyak ini jadi nggak cukup frame-nya. Kita next. Nah, ini tadi ya, kondisi berikut yang tepat sehingga menyebabkan atap rumah tersebut terangkat ketika puting beliung melanda adalah titik.
Coba yang A, kecepatan udara dan tekanan di bagian atas atap rumah lebih besar dibandingkan di dalam rumah. Kecepatan udara dan tekanan di dalam rumah lebih besar dibandingkan di bagian atas rumah. Kecepatan udara di bagian atas atap rumah lebih besar dan tekanan di bagian atas atap kecil daripada bagian bawah. Terus yang D, kecepatan udara di bagian atas atap rumah besar, namun tekanan di bagian atas atap dan dalam rumah sama besar. Oke, jadi ini kaitannya dengan kecepatan udara dan tekanan ya. Nanti hubungannya apa itu? Kita lihat dulu jawabannya apa ini. Jawabannya yang C ya. Kecepatan udara di bagian atas atap rumah itu lebih besar. Jadi di sini kecepatannya lebih besar ya. Dan tekanan di bagian atas kecil. Nah, kalau kecepatannya besar, itu tekanannya kecil ya, daripada bagian bawah. Jadi otomatis yang atas itu karena kecepatannya besar, jadi tekanannya kecil. Sedangkan yang bawah kecepatannya kecil, tekanannya besar. Jadi nanti ya menekan ke atas sehingga ini ke bawah ke atas, dan ketika di atas tersambar oleh angin yang cepat tadi ya. Jadi kecepatan udara itu berbanding terbalik dengan tekanannya ya. Kalau kecepatannya udaranya cepat, tekanannya kecil. Oke, itu jawabannya yang C ya, nomor 2. Lanjut soal yang ketiga. Lingkungan merupakan suatu kesatuan segala makhluk ciptaan Allah yang juga bukti kebesarannya. Sesungguhnya salah satu tujuan hidup manusia adalah mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara adalah dengan menjaga lingkungan. Sebagai khilafah di bumi, kita dituntut untuk menjaga lingkungan sebagai salah satu tujuan hidup menurut Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah. Ini ada ayatnya. Terus faktanya masih banyak manusia yang membuat kerusakan di bumi, antara lain dengan melakukan pencemaran lingkungan. Contoh pencemaran lingkungan pada saluran air banyak di daerah, khususnya di beberapa tempat telah terkena pencemaran limbah padat. Berikut ini adalah berbagai jenis limbah padat yang ada di sungai dalam jumlah banyak. Oke, di next ya, karena cukup di layarnya. Nah, ini selanjutnya ini ada tampilan tabel nama benda ya, KLMEUP. Terus ada bentuk bendanya, silinder, bola, kubus, balok, limas. Terus ada volume bendanya ya, 200 sampai 1000 ada angkanya di sini. Terus juga ada warna bendanya, kuning, hitam, hijau, biru, merah. Dan juga ada masanya ya, ini dari 100, 50, 200 dan sampai 1000. Jadi ini ada data di sini, ada bentuk, volume, warna dan massa. Terus yang ditanyakan, keadaan masing-masing benda jika terhanyut di saluran air adalah. Nah, ini yang ditanyakan nanti keadaan bendanya ya. Apakah mengapung, apa tenggelam, apa melayang. Nah, bagaimana untuk mengetahui benda itu mengapung, tenggelam atau melayang? Kita menggunakan rumus apa? Rumus massa jenis ya. Nah, ini jadi kalau di sini diketahui massa jenis air ya. Jadi massa jenis air itu di sini nggak tertulis. Tapi massa jenis air itu adalah 1 gram per cm kubik ya. Nah, ini untuk teori apa yang terjadi ketika terapung, melayang dan tenggelam. Kita lihat di sini. Ketika benda terapung itu syaratnya apa nih? Ini rho itu massa jenis. Jadi massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis cairan ya, C. Jadi nanti bendanya akan terapung, itu syaratnya itu, massa jenis benda lebih kecil. Terus kalau kondisi melayang itu syaratnya massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis cairannya di situ. Ya, jadi sama, nanti kondisinya melayang di tengah-tengah sini. Terus syarat yang ketiga, ketika tenggelam itu syaratnya apa? Massa jenis benda harus lebih besar daripada massa jenis cairan ya. Jadi nanti kalau massa jenisnya lebih besar akan tenggelam, ini kayak di gambar ya. Jadi bisa membedakan ya antara terapung, melayang dan tenggelam. Nah, bagaimana mencari massa jenis? Kita harus tahu dulu ya
Jadi massa jenis itu rumusnya ini ya, massa dibagi volume ya. Jadi massa dibagi volume, berarti ini ada massanya, di sini ada volumenya. Nah ini bentuk warna gimana? Nah ini enggak perlu, yang penting ini udah jelas ya, silinder volumenya ini ya udah pakai ini, kubus volumenya ini pakai ini, warna tidak mempengaruhi. Jadi kita data yang kita ambil adalah massa dibagi volume ya. Misalkan yang K ini ya, massanya 150 dibagi 250, ini sudah saya hitungkan ya, 0,6. Yang L itu massa jenisnya 1,3, yang M 0,8, O itu 1,8 dan P 1. Terus kita analisis ya, sesuai di sini. Kalau yang lebih kecil dari cairan berarti nanti terapung. Kita lihat yang lebih kecil dari angka 1, berarti yang mana yang lebih kecil dari angka 1? Nah, ini 0,6. 0,6 itu lebih kecil dari 1 ya, berarti nanti apa? Mengapung ya. Terus 1,3 itu berarti lebih besar dari 1. Kalau lebih besar berarti nanti tenggelam. Oke. Yang M 0,8 ini berarti lebih kecil dari 1, berarti mengapung. Yang O itu 1,25, ini lebih besar ya, berarti nanti tenggelam. Terus yang P 1, oh 1 sama, berarti kalau sama nanti melayang. Nah terus kita kalau udah dapat datanya ini, tinggal cocokkan saja dengan yang jawabannya. Hati-hati di sini tidak urut ini ya, dari L dulu. Nah, tuh L nya apa? L tenggelam, oke. Terus K mengapung, oke. Yang A masih ya. Terus O nya apa? Tenggelam, oke. M mengapung, oke. P melayang, oke. Jadi sesuai data yang kita peroleh, jawabannya yang sesuai adalah yang A ya, L tenggelam, K mengapung, O tenggelam, M mengapung, dan P melayang. Oke, lanjut soal nomor 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kekuasaannya yang sempurna dan pengaruhnya yang besar pada lapisan bumi. Dimaksudkan agar hal ini menjadi pendorong bagi umat manusia untuk mengagungkan agama yang lurus yang telah disyariatkan olehnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Talaq. Itu suratnya ya. Terus lanjutkan, pada lapisan bumi ada proses terbentuknya batu bara. Perhatikan gambar proses terbentuknya batu bara yang ada di bumi berikut. Oke, nanti kita next ya, nggak cukup ini layarnya. Nah ini ada gambarnya. Pada lapisan bumi ada proses terbentuknya batu bara. Perhatikan gambar proses terbentuknya batu bara yang ada di bumi berikut ini ya. Jadi kalau kurang jelas saya bacakan ya. Jadi yang di awal itu proses menjadi pembusukan ya, nanti ada pengendapan, turun lagi dekomposisi, turun lagi geotektonik, dan yang paling terakhir itu erosi ya. Kita ulang ya, pembusukan, pengendapan, dekomposisi, geotektonik, dan erosi. Berdasarkan gambar di atas, tahapan yang menunjukkan kerapatan massa jenis lapisan terbentuknya batu bara secara berurutan. Yang paling kecil sampai yang paling besar adalah titik-titik. A. Dekomposisi, pengendapan, pembusukan. B. Dekomposisi, geotektonik, erosi. C. Erosi, geotektonik, dekomposisi. Dan D. Pembusukan, pengendapan, dan dekomposisi. Oke, kita lihat di sini yang ditanyakan kerapatan massa jenis. Jadi kerapatan itu yang dari yang paling kecil ya, semakin ke bawah itu tingkat kerapatannya itu semakin besar ya, atau semakin tinggi. Jadi semakin ke bawah tingkat kerapatannya semakin besar. Nah ini yang dicari yang paling kecil sampai yang paling besar, berarti dari yang paling atas apa ini ya, pembusukan, pengendapan, dekomposisi. Jadi jawabannya yang D ya. Oke, pembusukan, pengendapan, dan dekomposisi. Oke, selanjutnya nomor 5. Bencana alam dan musibah yang menimpa manusia
merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Sepantasnya seorang mukmin mengambil pelajaran dengan adanya bencana alam dan musibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hadid. Perhatikan gambar warga yang kedinginan dan menggunakan selimut akibat bencana banjir dan hujan lebat berikut. Oke, jadi di sini ada orang mengungsi ya akibat bencana banjir. Oke, kita next. Hujan lebat selama beberapa hari menyebabkan banjir di suatu perkampungan. Sebagian warga yang khawatir banjir tiba-tiba tiba-tiba memilih untuk tinggal sementara di pengungsian. Karena udara malam hari yang dingin disertai hujan lebat, para warga yang mengungsi menggunakan selimut untuk menghangatkan badan. Selimut dapat menghangatkan badan karena A. Selimut mampu menghantarkan kalor dari badan ke lingkungan. B. Selimut mampu menghantarkan kalor dari lingkungan ke badan. C. Selimut mampu menghambat perpindahan kalor dari badan ke lingkungan. D. Selimut mampu menghambat perpindahan kalor dari lingkungan ke badan. Coba kita lihat jawaban yang A dulu ya. Selimut mampu menghantarkan ya. Coba masih ingat benda yang dapat menghantarkan kalor itu apa? Kalau selimut itu kain ya. Kain itu berarti tidak dapat menghantarkan kalor ya, karena itu selimut sebagai isolator ya, bukan konduktor. Ini juga ya, jadi nggak bisa ini menghantarkan, nggak bisa, selimut itu isolator. Terus itu selimut mampu menghambat, lah ini yang C ya, bisa menghambat. Terus yang D juga mampu menghambat. Nah ini dia apa sih kira-kira, kita lihat dulu yang D ya. Selimut mampu menghambat perpindahan kalor dari badan ke lingkungan. Kalau yang D, selimut mampu menghambat perpindahan kalor dari lingkungan ke badan. Coba kita lihat yang mengeluarkan panas tubuh itu siapa? Manusia mengeluarkan nggak? Iya, kita sebenarnya itu ada panas tubuh kita ya, mengeluarkan panas tubuh. Nah, biar tidak langsung hilang ke lingkungan, justru ditutup oleh jaket tadi atau kain supaya panas tubuh kita tetap ada di sekitar tubuh kita, sehingga kita akan merasakan hangat ya. Jadi jawabannya yang C, selimut mampu menghambat perpindahan kalor dari badan ke lingkungan ya. Jadi oke ya, kita lanjutkan soal nomor 6. Tidaklah Allah menciptakan segala yang ada di bumi ini melainkan untuk dapat kita jadikan pelajaran, termasuk diciptakannya mikroorganisme dengan sifatnya ya. Salah satu sifat dari mikroorganisme adalah mereka memiliki batasan suhu untuk hidup. Tabel berikut ini menunjukkan tingkat kematian suatu jenis mikroorganisme terhadap suhu lingkungan. Oke, di sini ada tabel ya, mikroorganismenya, ada suhu lingkungannya ya. Jadi ada suhu mulai dari 0, 37, 65, dan 95 derajat Celcius. Terus ada keterangannya, kalau yang negatif semakin rendah, yang positif semakin tinggi. Ini maksudnya semakin rendah itu ini ya Pak, tingkat kematiannya. Kalau yang positif berarti semakin tinggi kematiannya, kalau yang negatif berarti semakin rendah kematiannya ya. Terus ini ada lagi soalnya, Thermus aquaticus adalah mikroorganisme termofilik. Termofilik itu tadi mikroorganisme yang dapat hidup pada suhu tinggi. Manakah yang mewakili karakteristik mikroorganisme tersebut? A ya, B, C, D. Oke, kita lihat dulu jawabannya ya. C. Kenapa kok jawabannya yang C? Ini justru bakteri atau mikroorganisme yang termofilik ya. Jadi dapat hidup pada suhu tinggi. Jadi ketika dia suhu tinggi itu tidak ada yang mati. Tapi nanti kalau ditaruh di suhu yang rendah ya, itu malah akan mati karena ini termofilik. Jadi dia sesuai ini batasan suhu untuk hidup. Jadi emang termofilik nanti ya di suhu yang tinggi, kalau suhu rendah malah tidak bisa hidup ya. Jadi ya yang C jawabannya.
Oke ya, paham? Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Surah Al-Hijr ya, ayat 22 di atas menjelaskan mengenai proses pembentukan buah pada satu tanaman. Karakter proses penyerbukan yang tersirat di dalam ayat tersebut terjadi pada tumbuhan A. Gandum, B. kurma, C. zaitun, dan D. pisang. Ini ya, saya carikan terjemahannya. Ini terjemahan artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan ini ya, tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali bukanlah kamu yang menyimpannya. Nah, ini di sini ada kata-kata di soal itu berkaitan proses penyerbukan. Nah, ini di sini juga ada, ini mengawinkan itu maksudnya penyerbukan. Nah, penyerbukan yang meniupkan angin, berarti ini penyerbukan yang dibantu oleh angin ya. Di pelajaran IPA sendiri kan ada macam-macam cara atau penyerbukan yang dibantu dengan berbagai macam ya. Ada yang dengan bantuan angin, ada yang dengan bantuan serangga ya, ada yang dengan bantuan air gitu. Nah, di sini kata kuncinya pada penyerbukan yang dibantu dengan angin. Oke, saya kasih lagi, ada kata kuncinya. Kalau penyerbukan dengan angin itu berarti namanya animogami ya. Animogami, jadi penyerbukan dibantu angin. Nah, ini contohnya yang terjadi pada tanaman padi, jagung, gandum, dan rumput. Itu contoh tanaman yang menggunakan animogami penyerbukannya. Ciri-cirinya, jadi di situ mahkotanya kecil ya, karena biar tidak angin biar bisa kesebar oleh angin harus kecil ya. Dan tidak berwarna. Kalau tumbuhan yang mahkotanya berwarna biasanya serangga, kalau untuk angin tidak berwarna ya. Serbuk sarinya kering, ringan dan banyak. Jadi ini contoh tanaman animogami. Oke, sesuai penjelasan ini berarti kita temukan ya. Jawabannya yang tanaman di sini yang menggunakan animogami adalah apa? Iya, gandum ya. Jadi jawabannya ya yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Kata-kata nurun ala nurun dalam Quran surat An-Nur ayat 35 menggambarkan bahwa cahaya itu memiliki lapisan. Ilmu pengetahuan saat ini telah membuktikan bahwa cahaya itu terdiri dari beberapa lapisan yang merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat terlihat oleh manusia ya, atau visible spectrum. Salah satu proses di alam yang memanfaatkan spektrum ini adalah fotosintesis. Pada percobaan fotosintesis, tumbuhan air atau hidrilla yang dilaksanakan siang hari dengan spektrum aksi pada gambar di bawah ini. Nah, jadi ini gambar spektrum ya. Ada ini, kalau ini panjang gelombang ya, jadi spektrum panjang gelombang itu berbeda-beda ya, dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, ini reaksi fotosintesis, jadi yang digunakan oleh fotosintesis ini yang tinggi itu berarti yang banyak digunakan ya. Terus warna plastik penutup yang akan menyebabkan pembentukan gelembung gas terbanyak adalah, ya ini apa dengan kaitannya dengan gelembung gas? Jadi ketika terjadi reaksi fotosintesis otomatis menghasilkan oksigen ya, reaksinya kan H2O plus CO2 menghasilkan C6H12O6 dan oksigen. Nah, oksigennya itu gelembung gas ya. Jadi kalau fotosintesisnya banyak, otomatis gelembung gasnya juga banyak. Ini juga saya langsung tuliskan ya. Di sini ada kata kuncinya spektrum warna biru itu dibutuhkan semua tanaman hijau dan juga jenis alga atau gangga. Sementara spektrum warna merah dibutuhkan oleh tanaman yang lebih sensitif dengan spektrum warna tersebut. Untuk melakukan fotosintesis, umumnya tanaman-tanaman yang mempunyai daun dominan warna merah, dan untuk perkembangan generatif tanaman ini yang menggunakan merah. Tapi kalau yang tanaman hijau menggunakan spektrum warna biru ya. Oke, berarti ini jawabannya apa ya? Yang D.
Jadi background warna biru. Oke, lanjut soal nomor 9. Surah An-Nahl 66 menyebutkan, dan sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, yang serupa susu murni di antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Hikmah ilmiah surat ini sesuai dengan pernyataan berikut kecuali. A. Darah adalah aliran darah yang mengalir deras melewati ambing susu, yang menyaring dan menghasilkan air susu murni, yang tidak bercampur dengan kotoran yang berasal dari rumen dan darah. Ini ambing susu itu kayak kulit di bagian kelenjar susunya ya. Kalau rumen itu saluran pencernaan khusus hewan pemamah biak, itu mamalia pemamah biak atau rumen ya. Terus yang B, ungkapan di antara dalam surah An-Nahl ayat 66 merujuk pada tempat terjadinya aktivitas penyaringan dan pemurnian untuk memproduksi susu. Yang C, filtrasi darah akan menghasilkan air susu murni, tidak bercampur dengan kotoran karena tidak terdapat hubungan di antara keduanya. Yang D, darah terdapat dalam semua organ tubuh hewan sementara sementara kotoran hewan terletak dalam usus, sehingga air susu berada di antara kotoran dan darah, namun kotoran tidak bercampur dengan air susu, sedangkan darah tidak melampaui pembuluh darah sehingga tidak bercampur dengan susu. Nah, ini pada pernyataan yang salah ya. Kalau yang salah berarti apa nih ya? Yang C, filtrasi darah akan menghasilkan air susu murni. Karena salah kenapa? Ini filtrasi itu untuk proses pembentukan urin itu ya. Jadi ada filtrasi nanti akan menjadi urin primer, itu jadi proses pembentukan urin ini, bukan proses pembentukan air susu. Kalau proses pembentukan air susu nanti di prosesnya di kelenjar mamai atau kelenjar susunya itu. Oke. Selanjutnya soal nomor 10. Sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling pas untuk dilaksanakannya sholat tahajud. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, sholat tahajud dapat menghapus dosa, mendatangkan ketenangan dan menghindari penyakit. Ilmu pengetahuan biologi menunjukkan bahwa ketenangan diri berkaitan dengan keberadaan hormon. Ilmu pengetahuan biologi menunjukkan bahwa ketenangan diri berkaitan dengan keberadaan hormon-hormon tertentu, yaitu titik ya. A. Hormon serotonin, melatonin, dan dopamin. B. Hormon epinefrin, endorfin, asetilkolin, dan vasopressin. C. Kelenjar pineal, melatonin, epinefrin, asetilkolin, dan D. Serotonin, dopamin, endorfin, dan vasopressin. Oke, di sini emang semuanya itu hormon ya. Tapi di sini tidak hormon untuk ini ketenangan, bukan. Oke, saya beri kata kuncinya ini ya. Vasopressin atau ADH atau antidiuretik hormon itu hormon yang bertugas untuk proses penyerapan cairan tubuh ya. Jadi ada zat-zat diuretik seperti teh, kopi itu yang menyebabkan susahnya cairan tubuh kita untuk terserap. Tapi untungnya ada ADH ini, sehingga cairan tubuh itu masih juga bisa terserap oleh tubuh kita ya, karena ada peran dari hormon vasopressin atau ADH. Jadi ini berkaitan dengan penyerapan cairan tubuh ya, bukan untuk tenangan. Terus yang D ada asetilkolin. Selanjutnya ada asetilkolin ini ya. Asetilkolin itu merupakan neurotransmitter atau zat kimia dalam penghantaran sang saraf. Jadi ini berkaitan dengan proses perpindahan rangsangan impuls saraf itu ya. Jadi kita lihat di sini kalau ada vasopressin salah ya, ini pada yang B, yang D salah.
yang C ada asetilkolin juga salah. Nah, ini yang di sini ada serotonin, melatonin, dopamin. Ini adalah hormon ketenangan atau hormon kebahagiaan. Ini melatonin juga hormon untuk mengatur ritme tidur kita ya, teman-teman. Jadi sesuai dengan penjelasan ini, jawabannya adalah yang A ya, serotonin, melatonin, dan dopamin. Oke ya, untuk pembahasan soal KSM 10 soal dulu, nanti kita lanjutkan di video pembahasan selanjutnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Silakan bisa kasih komen, saran, share, like, dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.